Gimana kabar kalian? Sehat kan? Pastilah, amin. Gua kali ini bakal menceritakan alur cerita dari film berjudul Split 17 yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang cowok yang baru diputusin ceweknya, dan kemudian cowoknya dapat kenalan cewek baru yang langsung mengajak bergenjotan. Oke, kalau kalian penasaran, kita langsung saja ke kamar mandi dan kita ke alur ceritanya. Ceng-ceng. Film diawali dengan seorang pria yang sedang bekerja, panggil saja Opet. Saat balik kerja, dia menerima telepon dari pacarnya, tapi bukan ingin bertemu ataupun ngajakin makan pacarnya itu. Malah pacarnya itu ngomong bahwa dia ingin putus dari si Opet gitu. Gue kasihan banget sama si Opet nih. Karena curiga, lalu dia pergi ke rumah pacarnya. Dan saat di depan pintu, dia mendengar suara pemersatu bangsa oh. Dan ketika masuk, dia terkejut. Wow, melihat pacarnya yang sedang melakukan pengenjotan dengan seorang pria, cok. Sakit banget, hancur gua. Karena galau, Opet mabok ciuk dengan temannya. Sebut saja Robert. Mabok lah. Di sini Opet curhat bahwa dirinya baru diputusin pacarnya. Robert pun memberi sedikit motivasi. Tenang coy, cewek masih banyak. Mati satu tumbuh 1000. Mati 1000 lu juga mati. Hehe. Saat pulang tiba-tiba mantan pacarnya menghampirinya. Kita panggil saja Sunny. Tapi dia datang bukan untuk minta maaf. Dia malah mengembalikan barang yang pernah dikasih Opet. Si Opet pun marah dan tambah sakit hati, berkeping-keping hancurnya hatinya. Hancur hati Opet. Lanjut, pagi harinya Opet bangun karena ada yang mengetuk pintu. Saat dibuka, ternyata seorang wanita bernama Joy. Joy mengatakan bahwa dirinya baru saja pindah dan ingin minta tolong kepada Opet untuk membawakan koper miliknya yang abot ke dalam rumah ataupun kos-kosan baru gitulah. Malam harinya mereka lalu ngobrol santuy sambil mabuk hela. Di sini Joy bertanya kepada Opet, "Kenapa minumnya banyak banget, Opet?" Opet pun menjawab bahwa dirinya baru diputusin pacarnya. Joy pun langsung bilang bahwa dirinya mau melayani Opet kapanpun dan dimanapun. Opet pun kaget setengah mati. Ya gila kan, baru kenal, baru bantuin sedikit aja udah dapat atas bawah kanan kiri oke, depan belakang ya kan. Tetapi Opet tidak langsung percaya, dia pun lalu pergi. Joy pun bilang bahwa dirinya serius kalau mau digenjot sama si Opet. Si Opet pun punya waktu 3 minggu sebelum Joy pergi. Tidak lama setelah itu, saat di kamar, Opet lalu mendapatkan telepon dari Joy. Joy terus-terusan menggoda Opet dengan melihatkan neneknya ataupun semongkonya yang gede buah. Karena tidak tahan, Opet lalu pergi ke kamar Joy. Setelah sampai, mereka langsung melakukan pengencerotan. Setelah selesai mereka makan bersama. Saat sedang asik makan, tiba-tiba Joy mengatakan sesuatu kepadanya. Ternyata si Joy memberikan CD-nya kepada Opet dan Opet langsung birahinya naik lagi. Mereka pun tidak tahan dan langsung melakukan pengencerotan lagi cok di dalam tenda. Esok paginya Opet dan Joy sedang main permainan gunting batu kertas. Dan yang kalah bajunya harus digunting, dan pada akhirnya mereka pun bergencotan lagi karena tidak tahan ya kan. Kayak gitu terus tiap hari. Mereka pun melakukan setiap hari dengan santuy dan slow banget, intinya enak banget lah, udah kayak gak mikirin apa gitu beban hidup. Lanjut cerita, mereka lagi asik minum. Di sini si Robert malah menggoda si Joy yang membuat Opet cemburu, lalu menyuruh Robert balik karena minumannya juga udah habis gitu. Besok paginya saat Joy akan membangunkan Opet, Joy kaget ternyata Robert ada di situ yang membuat Joy marah.
Tapi dengan kekuatan nafsu mereka, lalu mereka melakukan pengencerotan lagi cuk. Bangun tidur enak kali ini. Sore harinya Joy tidak ada di rumah. Karena penasaran dengan asal-usul Joy, Opet pun masuk ke kamar Joy. Kemudian Opet membuka koper Joy untuk mencari identitasnya. Tapi Opet tidak menemukan apapun dan hanya menemukan barang yang mengartikan 12 hari. Saat balik ke rumah, Joy ternyata sudah ada di dalam kamarnya dan membawa pizza. Malam harinya mereka pergi berenang. Karena terbawa suasana, mereka pun melakukan pengencerotan lagi di dalam kolam renang cuk. Dingin, enak gitu. Tapi ternyata Robert dan Dini melihat adegan tersebut. Mereka pun tidak tahan. Ya langsung lagi langsung di situ. Lanjut cerita, minggu ketiga akan tiba 1 hari lagi dan besok adalah hari terakhir Joy di situ. Lalu Joy menjelaskan asal-usul dirinya dan ternyata Joy itu datang dari masa depan. Karena di masa depan mereka pacaran dan bekerja di tempat yang sama. Tapi Opet mengalami kecelakaan dan dia pun kenok kayak anak FF, mati gitulah intinya, meninggal si Opet pun di masa yang akan mendatang gitu. Intinya Joy itu akan menyelamatkan si Opet agar tidak meninggal. Setelah tugas Joy selesai, dirinya tidak akan ingat apapun walaupun bertemu dengan Opet. Saat di rumah, Opet dan Joy sangat galau karena akan berpisah. Besok harinya mereka pergi ke suatu tempat sebelum Joy pergi. Di sini mereka sangat sedih, campur aduk kayak adonan, pokoknya lah. Karena hari ini hari terakhir mereka. Dan tidak lama mereka pun melakukan pengencerotan lagi dengan perasaan campur aduk, sedih ya, seneng ya, enak gitulah. Tapi rasanya seperti di ubun-ubun. Lanjut cerita, setelah Joy pergi terlihat Opet yang sedang kerja. Tiba-tiba ada seorang cewek, dia adalah karyawan baru. Dan cewek itu adalah Joy. Tapi Joy tidak ingat apapun. Ketika Opet ingin menghampiri Joy, Opet tertabrak mobil, lalu dibawa ke rumah sakit. Terlihat Joy yang sedang menunggu sambil menangis. Karena tidak tahu kenapa hatinya merasa sedih karena Opet kecelakaan. Dan tiba-tiba Joy teringat semua yang pernah dilakukan dengan Opet. Dan saat Opet keluar ruangan dengan kaki yang patah, Joy pun berteriak dan bilang bahwa dia sudah ingat semuanya dengan hubungan mereka berdua. Dan film pun tamat. Gua saranin sih kalian nontonnya sama pasangan kalian, siapa tahu dapat jatah cok. Hehe. See you next time, jangan lupa subscribe dan seterusnya lah, share, like, bunyikan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, bye.